Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk pada bab tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bab tentang Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Ini salah satu peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada beliau di antara hikmahnya, yaitu untuk menghibur, memberikan hiburan kepada beliau, artinya menghibur hati beliau. Menghibur beliau, yang mana kita tahu sebelumnya beliau beberapa kali mengalami peristiwa-peristiwa yang memberikan kesedihan yang mendalam kepada beliau. Dari mulai wafatnya istri beliau Khadijah, kemudian wafatnya Abu Thalib, kemudian bagaimana dakwah beliau ditolak di kota Taif. Sudah berlalu semua pembahasannya kemarin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin kembali menguatkan hati beliau. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang beliau alami, supaya beliau kembali mendapatkan kekuatan dan keteguhan dalam berdakwah, dan agar beliau menyadari sepenuhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi beliau dan akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada beliau. Maka dengannya beliau pun bisa terhibur, bisa menghilangkan rasa sedih yang ada di dalam diri beliau. Maka ini diantara hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Disebutkan di sini oleh penulis, al-muradu bil Isra tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan min Makkah al-Mukarramah ila Baitul Maqdis. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ada dua bagian, yaitu peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Adapun Isra itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, karena Al-Isra ini dari kata asra yusri, itu memperjalankan di malam hari. Jadi Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Mengalami perjalanan dari Mekkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Nabawi, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini bagian yang pertama, yaitu Isra, peristiwa Isra. Jadi Rasulullah SAW mengalami perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, menempuh ribuan kilometer. Yaitu hanya ditempuh dalam beberapa
Kalau pastinya kita tidak bisa mengetahuinya karena tidak disebutkan dalam tidak ada penyebutannya dalam riwayat. Tapi nanti dari kisah yang kita baca nanti kita bisa membayangkan ini perjalanan yang sangat singkat. Ya. Perjalanan yang sangat singkat, bahkan mungkin hanya ditempuh dalam waktu beberapa menit saja. Ribuan kilometer hanya ditempuh dalam beberapa menit. Ya. Ini peristiwa yang pertama, itu peristiwa Isra. Kemudian yang kedua peristiwa Mi'raj. Ya, adapun Mi'raj wal muradu bil Mi'raj su'uduhun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal alam al-ulwi. Yaitu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit sampai di langit ketujuh. Ya. Jadi beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ke atas langit ketujuh. Ya. Melihat berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sepanjang perjalanan ini Rasulullah SAW melihat berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling luar biasa. Wa kana dzalika bi jasadihi asy-syarif wa ruhi al-athhar. Dan perjalanan ini beliau alami dengan jasad beliau yang mulia beserta ruh beliau yang suci. Jadi beliau diperjalankan dengan jasad maupun ruh beliau. Ya, jadi tidak hanya dengan jasad beliau saja atau tidak hanya dengan ruh beliau saja, tapi jasad beserta ruhnya. Artinya benar-benar beliau mengalami peristiwa ini. Ya. Benar-benar beliau mengalami peristiwa ini, bukan hanya sekedar misalnya mimpi, ya. Karena kalau seandainya hanya sebuah mimpi, tentunya ya siapapun bisa saja mengalaminya. Dan ini juga yang bisa dijadikan sebagai penguat, ya, ataupun bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu hanya ruh beliau saja. Ya, hanya ruh beliau saja. Artinya hanya melewati mimpi, melewati alam mimpi. Ya. Kalau seandainya itu yang terjadi, maka tentunya nanti di akhir cerita nanti orang-orang kafir Quraisy gak akan mendustakan beliau. Ya. Tidak akan mendustakan apa yang beliau sampaikan. Kalau seandainya beliau mengalami semua itu hanya di dalam mimpi, ya orang-orang kafir Quraisy gak akan mendustakan beliau. Ya siapapun bisa mengalami apapun di dalam mimpinya. Lah ketika faktanya ada pengingkaran dan ketidakpercayaan dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya peristiwa yang beliau alami ini peristiwa yang peristiwa yang beliau alami dengan jasad beliau maupun dengan ruh beliau. Jadi benar-benar beliau mengalaminya secara langsung. Makanya orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Ya, tidak mempercayai apa yang beliau sampaikan. Ya. Ini bantahan yang paling mudah dan yang paling jelas. Ya. Sangat mudah untuk dilogika. Ya. Kalau seandainya beliau menyampaikan peristiwa ini, beliau sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya beliau mengalami semua ini melalui mimpi, ya orang-orang kafir Quraisy semuanya pasti akan mempercayainya. Artinya kalau terkait dengan mimpi, ya siapapun bisa mengalami apa saja yang dia bisa alami dalam mimpinya. Ya, kita saja seperti itu, ya. Karena dalam mimpi kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa di luar nalar. Itu biasa terjadi dalam mimpi. Ya, maka sekali lagi beliau mengalami perjalanan ini dengan jasad maupun ruh beliau. Ya, jadi benar-benar beliau mengalaminya secara langsung. Wal Isra madhkurun fil Quran fi qaulihi ta'ala fi suratil Isra. Ya, peristiwa Al-Isra yaitu tadi Rasulullah SAW diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini disebutkan di ayat pertama dalam surat Al-Isra. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang asra, yang memperjalankan di malam hari bi abdihi, hambanya Rasulullah SAW, ya, lailan, ya di malam hari tadi. Asra bi abdihi lailan, memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Ya, jadi Masjidil Aqsa ini masjid yang penuh dengan keberkahan pada asalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada Masjidil Aqsa. Ya, salah satu dari 3 masjid yang boleh kita sengaja untuk melakukan perjalanan untuk beribadah di dalamnya. Ya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Selain itu tidak boleh. Ya, selain itu dari masjid-masjid yang ada, tidak boleh kita sengaja melakukan perjalanan ke masjid tersebut untuk beribadah di dalamnya. Ya, jelas nggih? Artinya melakukan perjalanan jauh. Misalnya saya mau sholat di Masjid Istiqlal Jakarta misalnya. Sengaja dia safar hanya ke Masjid Istiqlal hanya untuk beribadah di sana. Karena nggak ada keutamaan apapun, gitu ya. Tidak ada keutamaan apapun di dalamnya. Hanya 3 masjid ini yang memiliki keutamaan. Ya. Maka boleh kita sengaja melakukan perjalanan jauh ke 3 masjid tersebut untuk beribadah di dalamnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya, yaitu kepada Rasulullah SAW, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Ya. Maka nanti sepanjang cerita kita akan mendapati berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dialami oleh Rasulullah SAW. Innahu was-sami'ul basir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, tadi terkait dengan peristiwa Isra. Adapun peristiwa Mi'raj disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Najm, ya. Surat An-Najm ayat 7 sampai 18. Ya. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang peristiwa Al-Mi'raj, yaitu naiknya Rasulullah SAW ke atas langit hingga ke atas langit ke-7. Secara disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, Rasulullah SAW bertemu dengan melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini untuk kedua kalinya, ya. Untuk yang kedua kalinya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian Rasulullah SAW juga disebutkan dalam ayat-ayat tadi dalam surat An-Najm, beliau melihat Sidratul Muntaha. Nanti akan kita sebutkan apa itu Sidratul Muntaha. Dan juga tentunya Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat 5 waktu. Maka peristiwa Al-Mi'raj disebutkan dalam surat An-Najm ayat 7 sampai 18. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan waktu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, ya. Kalau di Indonesia biasa diperingati di tanggal 27 Rajab, ya. Itu biasa diperingati hari Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Padahal para ulama silang pendapat, ya, kapan pastinya terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Adapun tanggal 27 Rajab itu salah satu pendapat, ya, dari banyak pendapat-pendapat yang lainnya. Ya, memang ada yang menyebutkan 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, ya. Kalau tanggal 27 Rajab itu di tahun ke-10 kenabian. Ini salah satu pendapat. Lah kalau kita ingat lagi bahwasannya peristiwa Isra Mi'raj ini dialami oleh Rasulullah setelah mengalami beberapa peristiwa sebelumnya, peristiwa-peristiwa menyedihkan sebelumnya, ya, wafatnya istri beliau Khadijah, wafatnya Abu Talib, dan ditolaknya dakwah beliau di kota Taif. Dan kita sebutkan kemarin, beberapa peristiwa ini terjadi. Para ulama ada yang menyebutkan di bulan Rajab, ada yang menyebutkan di bulan Ramadan, ya. Dan yang paling kuat wallahu alam terjadi di bulan Ramadan.
Ya. Jadi peristiwa wafatnya Khadijah kemudian Abu Thalib terjadi di bulan Ramadan di tahun 10 kenabian. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif dan beliau ditolak di sana. Berarti kalau seperti itu, pendapat yang pertama ini pendapat yang lemah. Ya. Karena kalau 27 Rajab berarti kan sebelum Ramadan. Ya. Kalau 27 Rajab berarti itu sebelum Ramadan jatuhnya. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj ini ya disepakati oleh para ulama terjadi setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya yang kita sebutkan. Ya. Jadi sebenarnya ini pendapat yang lemah ketika menyebutkan 27 Rajab. Kalau seandainya 27 Rajab tapi di tahun ke-11 itu masih mungkin. Ya, di tahun ke-11 itu masih mungkin. Ya. Ya. Jadi terjadinya saja itu masih diperselisihkan. Ya, maka memang tidak ada syariatnya kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Maka tidak ada satupun riwayat ya, dari Rasulullah SAW yang beliau menyebutkan untuk kita memperingati peristiwa ini dengan amalan-amalan tertentu. Begitu pula para sahabat juga tidak pernah diriwayatkan dari mereka bahwasanya mereka merayakan atau memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Yang wajib atas kita adalah mempelajarinya, ya, mempelajari peristiwa ini, mengambil hikmah dari peristiwa ini, mengambil pelajaran dari peristiwa ini, yang itu semua bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang wajib, bukan memperingatinya, ya, bukan memperingatinya. Maka beberapa pendapat tadi ya, ada yang mengatakan 27 Rajab tahun ke-10, ada yang mengatakan 17 Ramadan tahun 12. Ya, ini masih mungkin kalau tahun 12 berarti kan setelah beberapa peristiwa yang lainnya. Ada juga yang mengatakan 17 Rabiul Awal tahun ke-13 dan pendapat-pendapat yang lain. Ya. Tapi saya membaca beberapa literatur, ya. Pendapat yang sekiranya itu mendekati kebenaran yaitu di tahun ke-11. Ya, di tahun ke-11 dari kenabian. Ya. Tahun ke-11 dari kenabian. Kalau tidak salah bulan Rabiul Awal. Ya, di tahun ke-11 kenabian. Yang jelas ini terjadi setelah beberapa peristiwa sebelumnya, ya. Terjadi setelah beberapa peristiwa sebelumnya. Kemudian kisahnya dijelaskan di sini atau disebutkan secara ringkas oleh penulis. Amma tafsilul qissah fa mulakhasur riwayat as-sahihah. Adapun rincian kisahnya diringkaskan dari berbagai macam riwayat-riwayat yang sahih yang ada yang menyebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Di sini beliau ceritakan anna Jibril alaihissalam jaa bil buraq. Suatu ketika malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah SAW membawa al-buraq. Ya, dengan membawa seekor hewan bernama buraq. Wa huwa dabah fawqal himar wa dunal baghl. Dan buraq ini merupakan seekor hewan yang tingginya itu di atas keledai, lebih tinggi dari keledai, tapi lebih pendek dibandingkan baghl. Baghl itu persilangan antara kuda dan keledai. Jadi tingginya di atas keledai tapi di bawah bighal atau baghl. Baghl. Atau biasa kalau dalam bahasa Indonesia disebut bighal. Jadi tidak terlalu tinggi. Ya, yang jelas di bawah kuda tingginya. Tinggi dari buraq. Yang mana buraq ini yad'u hafirahu inda muntaha tarfih. Ya, buraq ini langkah kakinya itu sejauh mata memandang. Ya. Langkah kakinya itu sejauh mata memandang. Jadi kalau kita melihat
di ujung ufuk ya, di di jarak yang terjauh yang bisa ditangkap oleh mata kita. Di ujung ufuk kita melihat sesuatu, melihat suatu melihat tempat yang terjauh yang bisa dijangkau dengan mata kita, maka seketika itu kita sudah sampai di sana. Itu kecepatan buraq. Ya, secepat kilat. Ya, karena al-buraq dari kata al-barq, kilat artinya. Ya, al-barqu. Ya, maka bisa kita bayangkan kan bagaimana cepatnya perjalanan beliau alami dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan hewan tunggangan yang seperti ini. Ya, secepat kilat. Ya. Dan ini kalau kita pikirkan dengan logika hukum-hukum fisika mungkin ya, yang dipahami, yang diketahui oleh manusia, ini mana mungkin bisa terjadi. Kita namanya naik kendaraan cepat itu kan pasti ada pengaruhnya terhadap tubuh kita kan. Gini apa buatan? Kalau kita naik kendaraan, naik motor misalnya, kita kecepatan 100 km per jam saja, terpaan angin atau tekanan angin yang kita terima kan itu sudah kencang. Apalagi sampai 200 km per jam misalnya. Makanya para pembalap itu mereka memiliki kostum atau pakaian yang khusus yang mereka gunakan untuk balap ya, ketika di sirkuit balap. Maka ini kecepatan yang secepat ini dialami oleh beliau tanpa beliau mengalami kesulitan sedikit pun ya. Ini tentunya nggak bisa dibayangkan ya, nggak bisa dinalar dengan hukum-hukum fisika yang ada. Tapi inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kalau dihitung dengan hukum fisika, tidak mungkin ada manusia yang bisa menempuh perjalanan secepat ini. Ya. Menaiki hewan, ya kan, hewan kendaraan, hewan tunggangan, hewan ya, bukan mobil. Bukan kendaraan yang ada pelindungnya, hewan. Ya. Dengan kecepatan secepat ini. Dan jasad beliau masih utuh. Tentunya ini merupakan sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Masjidil Haram, ketika itu beliau sedang berada di Masjidil Haram. Ya, beliau sedang berada di Masjidil Haram. Ada juga riwayat yang menyebutkan ketika itu beliau sedang berada di rumah Ummu Hani. Ya, di rumah Ummu Hani, salah seorang kerabat beliau. Ya. Faraqibahu hatta ata Baitul Maqdis wa ma'ahu Jibril. Akhirnya beliau pun menaiki buraq sampai di Baitul Maqdis bersama dengan malaikat Jibril. Ya, bersama dengan malaikat Jibril. Nah, ketika itu malaikat Jibril belum menampakkan wujud aslinya. Ya, belum menampakkan wujud aslinya. Jadi masih menyamar, mungkin menjadi seorang laki-laki, ya seperti biasanya. Kemudian farabbatahu bil hilqa allati yurabbitu bihal anbiya. Kemudian Rasulullah SAW mengikat buraq ya di depan Masjidil Aqsa, di tempat di mana para nabi biasa mengikat hewan tunggangannya di sana. Ya. Ya, kita tahu Masjidil Aqsa itu kisahnya banyak yang kisah Masjidil Aqsa ini banyak terkait dengan kisah-kisahnya para nabi dan para rasul dari kalangan Bani Israel. Ya. Banyak yang diutus di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi memang masjid yang benar-benar bersejarah, ya, Masjidil Aqsa ini. Jadi tempat di mana para nabi dahulu, ya para nabi sebelum Rasulullah SAW biasa mengikat hewan tunggangannya di situ. Maka buraq beliau ikat di situ, beliau tambatkan di situ. Thumma dakhala al-masjid, kemudian beliau masuk ke masjid, ke dalam Masjidil Aqsa.
Fa shalla fihi rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Ya, beliau salat 2 rakaat di dalam Masjidil Aqsa. Amma fihi ma al-anbiya, beliau mengimami seluruh nabi dan rasul di dalam Masjidil Aqsa. Ini tidak bisa diterima lagi secara nalar logika. Nggak bisa lagi kita terima secara nalar maupun logika. Ya. Gimana beliau bisa mengimami para nabi dan para rasul sedangkan para nabi dan para rasul sudah meninggal dunia? Ya. Padahal ini peristiwa yang beliau alami, benar-benar beliau alami dengan jasad dan ruh beliau, secara dengan sadar, bukan di dalam mimpi. Maka bagaimana bisa? Itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikatnya? Wallahu alam, kita tidak tahu. Karena memang tidak ada penjelasannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali para nabi dan para rasul? Ataukah bagaimana? Ataukah sementara waktu Rasulullah SAW dimasukkan ke alam gaib, ke alamnya orang-orang yang sudah meninggal, kemudian beliau sholat bersama para nabi dan para rasul yang sudah meninggal dunia? Wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Yang jelas kita percaya karena riwayatnya sahih, ketika itu Rasulullah SAW sholat mengimami para nabi dan para rasul. Ini untuk menunjukkan apa? Kedudukan beliau yang mulia. Beliau menjadi imam para nabi dan para rasul yang diutus sebelumnya. Maka beliau dijuluki sebagai Imamul Mursalin, ya, imamnya para rasul. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Makanya tadi saya sebutkan peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa. Berbagai macam peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan kepada Rasulullah ra'yal ain. Beliau lihat dengan 2 mata beliau sendiri secara langsung. Ya. Tsumma atahu Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian Jibril menyuguhkan, menawarkan kepada Rasulullah 2 wadah air, ya. Yang satu berisi khamr, ya, khamr minuman keras, yang satu berisi susu. Beliau disuruh memilih. Fakhtara al-laban, maka Rasulullah pun memilih susu. Maka Jibril mengatakan, faqala Jibril asabta al-fitrah, engkau sudah memilih sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan fitrah manusia. Hudita wa hudiyat ummatuk, engkau akan dapatkan petunjuk, begitu pula umatmu juga akan mendapatkan petunjuk dengan pilihanmu ini. Amma innaka law akhadta al-khamra ghawiyat ummatuk, kalau seandainya engkau memilih khamr, maka umatmu akan tersesat. Ini Rasulullah SAW, beliau memilih sesuai dengan fitrah, ya, memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang itu merupakan kebaikan, dan beliau menjauhi keburukan. Karena memang beliau dijaga fitrah beliau di atas fitrah yang lurus. Adapun khamr nanti itu merupakan salah satu kenikmatan yang didapatkan oleh penduduk surga nanti. Maka kita di dunia dilarang untuk meminumnya, karena kita akan meminumnya nanti di dalam surga. Dan khamr di dalam surga itu jauh lebih lezat dibandingkan khamr di dunia. Katanya lezat, katanya tadi juga. Tapi kita tahu bagaimana khamr itu banyak madharatnya, ya kan, ya? Banyak madharatnya. Adapun nanti khamr di surga itu tidaklah memabukkan. Nah, tidak akan memabukkan. La yusadda'u anha wa la yunzifun. Ya, tidak akan memabukkan khamr nanti dalam surga. Itu sebaik-baiknya khamr nanti. Maka kita sabar dulu, ya. Di dunia jangan coba-coba, nanti di akhirat kita insyaallah akan mendapatkannya. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam penghuni surga. Amin. Kemudian tsumma urija bihi min Baitul Maqdis ila samai dunya. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW baru mengalami peristiwa Mi'raj. Beliau dinaikkan dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Yang pertama langit dunia, langit yang pertama.
Disebutkan juga dalam sebuah riwayat, tapi tidak disebutkan oleh penulis di sini ya. Jadi sebenarnya sebelum Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu terlebih dahulu malaikat Jibril kembali membelah dada Rasulullah. Okay. Kembali membelah dada Rasulullah SAW, dibelah dada beliau, kemudian dikeluarkan jantung beliau, kemudian dicuci, dibersihkan di dalam wadah yang berisi es dan campuran es dan air. Jadi bersihkan jantung Rasulullah SAW, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh beliau. Ya. Ini untuk kedua kalinya. Ya, peristiwa pembelahan dada yang kedua kalinya dialami oleh Rasulullah. Yang pertama kapan? Masih ingat, Pak? Ya, ketika beliau masih kecil, ya, ketika beliau masih kecil, masih anak-anak, ketika masih tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah, ya, ibu persusuan beliau. Masih kecil dibelah dada beliau. Yang hingga akhirnya kemudian keluarga Halimah pun ketakutan hingga mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya Aminah. Ini yang kedua kalinya. Ya, para ulama menjelaskan ini seperti peristiwa ini, yaitu dibelahnya kembali dada Rasulullah kemudian dibersihkan jantung beliau. Ini seakan-akan untuk persiapan, ya, untuk mempersiapkan beliau karena beliau akan mengalami suatu perjalanan yang luar biasa. Ya. Perjalanan yang luar biasa yang itu mungkin orang biasa tidak akan bisa tahan untuk mengalami atau menjalani peristiwa tersebut. Ya. Kemudian kita lanjutkan tadi, beliau dinaikkan ke langit yang pertama, ke langit dunia. Ini langit dunia, matahari, bulan, bintang-bintang, semua yang bisa kita lihat ini itu masih dalam cakupan langit dunia. Langit yang pertama. Padahal kalau kita belajar ya di sekolah kan, itu luasnya aja luar biasa, jaraknya luar biasa antara jarak bumi dengan bulan, jarak bumi dengan matahari. Ya. Jutaan kilometer. Itu baru langit dunia. Itu baru cakupan langit dunia, langit yang pertama. Belum langit yang kedua, belum langit ketujuh. 7 lapis langit. Ya, betapa luasnya langit ini. Makanya Allah sering bersumpah dengan langit dan dengan penciptaan langit, karena luar biasa penciptaan langit ini. Allah ciptakan tanpa tiang, tapi bisa dengan kokohnya menaungi alam semesta ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fastaftaha lahu Jibril fafutiha lahu. Kemudian malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit pertama, pintu langit dunia. Jadi tiap langit itu ada pintunya. Dan ada malaikat yang menjaga pintu tersebut. Maka malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang pertama, kemudian akhirnya dibukakan. Setelah sebelumnya malaikat penjaga pintu langit tadi bertanya, siapa yang datang? Maka dijawab Muhammad. Ya, malaikat Jibril menjawab Muhammad. Kemudian malaikat penjaga pintu langit, apakah dia yang diutus sebagai rasul? Ya, dia yang diutus sebagai rasul yang terakhir. Ya. Kemudian akhirnya diucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad dan dibukakan pintu langit. Ya. Fara'ahunaka Adam abal bashar fasallama alaihi. Di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Adam, bapaknya manusia. Fasallama alaihi, kemudian Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Farada alaihi salam, kemudian Nabi Adam pun menjawab salam Rasulullah. Warahaba bihi, kemudian mengucapkan selamat datang kepada Rasulullah. Marhaban bil ibni saleh wal abdi saleh. Ya. Nabi Adam mengucapkan selamat datang kepada anak yang saleh. Ya, ini anaknya Nabi Adam, Nabi Muhammad. Ya, semua manusia anaknya Nabi Adam alaihissalam, keturunannya Nabi Adam. Selamat datang kepada anak yang saleh dan hamba yang saleh. Wan nabi saleh, dan seorang nabi yang saleh. Ya. Wa aqarra bi nubuwwatihi, maka dengannya Nabi Adam pun mengakui akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah tahu. Jadi semua nabi yang ada nanti di tiap tingkatan langit sudah tahu bahwasanya
Nabi Muhammad ini merupakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaminihi, lah di langit pertama ini ya, langit dunia ini ternyata di samping Nabi Adam disebutkan di sini wa an yaminihi aswadah idza nadhara ilaihim dhahika wa hiya arwahus suada. Ternyata di sebelah kanan Nabi Adam itu ada sekelompok manusia. Ya. Jadi ada sekelompok manusia yang banyak jumlahnya, yang apabila Rasulullah SAW melihat ke arah mereka, beliau tertawa. Dan mereka itu adalah ruh-ruhnya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya. Mendapatkan keberuntungan. Mereka lah ruh-ruhnya para penghuni surga. Kemudian ketika beliau melihat ke arah kiri Nabi Adam alaihissalam, ternyata di sana terdapat ruh-ruhnya orang-orang yang sengsara, yaitu para penduduk neraka kelak. Ya. Itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW di langit yang pertama. Sudah adzan Pak ini. Kemudian beliau naik ke langit kedua. Ini saya persingkat ya. Kemudian beliau naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua beliau bertemu dengan dua nabi yang masih bersaudara. Yang kedua nabi yang merupakan saudara sepupu, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Ya. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu adalah saudara sepupu, karena ibu dari Nabi Yahya itu merupakan saudari dari Maryam ibunda Nabi Isa. Ya, berarti Nabi Zakaria itu istrinya adalah saudari dari Maryam. Ya. Bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Maka mengucapkan salam dan dijawab salamnya, dan keduanya pun mengucapkan selamat datang kepada Rasulullah, dan keduanya juga mengakui akan kenabian beliau. Kemudian beliau naik ke atas langit ketiga. Di langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan Rasulullah mengatakan bahwasannya ketika Rasulullah melihat Nabi Yusuf, beliau mengatakan Nabi Yusuf ini merupakan seorang laki-laki yang diberi setengah ketampanan. Ya. Setengah ketampanan itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Jadi luar biasa tampannya. Ini kita tahu dari kisah Nabi Yusuf ya, bersama dengan para wanita. Para wanita yang ada di zaman beliau ketika itu, wanita-wanita yang hendak menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, karena memang beliau sangat tampan. Ya, kemudian diberi salam oleh Rasulullah, kemudian Nabi Yusuf menjawab salam beliau, dan Nabi Yusuf pun juga mengakui akan kenabian beliau. Kemudian beliau naik ke atas langit keempat. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris alaihissalam. Kemudian mengucapkan salam kepadanya. Nabi Idris pun juga menjawab salam Rasulullah, mengucapkan selamat datang dan mengakui kenabian beliau. Kemudian naik ke atas langit kelima. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Harun ibnu Imran, saudara dari Nabi Musa bin Imran. Ya, Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Ya. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam. Nabi Harun pun membalas salam beliau, mengucapkan selamat datang dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau naik ke langit yang keenam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Ya, Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab salam beliau, kemudian mengucapkan selamat datang kepada beliau dan mengakui kenabian beliau. Lah ketika Rasulullah SAW sudah pergi, ya, pergi meninggalkan Nabi Musa menuju langit yang ketujuh, ketika itu Nabi Musa menangis. Ya. Nabi Musa menangis. Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, "Abki li anna gulaman bu'itsa min ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsara mimma yadkhuluha min ummati." Ya. Aku sedih karena seorang pemuda ini, yaitu maksudnya Rasulullah SAW. Seorang pemuda ini diutus setelahku,
Sedangkan yang masuk surga dari umatnya lebih banyak dibandingkan yang masuk surga dari umatku. Ya. Padahal Nabi Musa termasuk Nabi dan Rasul yang termasuk yang paling banyak umatnya, paling banyak pengikutnya. Tapi ternyata itu masih dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau diutus terakhir dan masa kenabian dan kerasulan Rasulullah pun itu jauh lebih singkat dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Ini lihat bagaimana Nabi Musa menangis karena beliau merasa iri, tapi iri dalam kebaikan. Ya, iri dalam kebaikan. Karena merasa tidak bisa menyaingi keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik ke atas langit ketujuh. Di langit yang ketujuh ini beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, dijawab salam beliau. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengucapkan selamat datang kepada Rasulullah dan mengakui kenabian beliau. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim, beliau sedang menyandarkan punggung beliau ke sebuah bangunan bernama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur ini merupakan baitun yadkhulu kulla yaumin sab'una alfi malakin la ya'uduna ilaihi. Jadi Baitul Ma'mur ini seperti sebuah masjid yang ada di atas langit ketujuh. Para ulama ada yang berpendapat Baitul Ma'mur ini bagaikan Masjidil Haram di langit. Ya. Jadi kalau di bumi itu ada Masjidil Haram, kalau di langit itu ada Baitul Ma'mur. Yang mana tiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, beribadah di sana sampai selesai, kemudian mereka keluar. Yang keesokan harinya mereka nggak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Berarti ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah para malaikat. Tiap hari ada 70.000 malaikat baru lagi yang datang ke situ, masuk ke Baitul Ma'mur, beribadah di sana, kemudian keluar dan nggak kembali lagi. Esok harinya datang lagi 70.000 malaikat yang baru. Coba bisa kita bayangkan betapa banyaknya jumlah para malaikat. Ini sudah berlangsung semenjak dahulu, semenjak diciptakannya para malaikat dan diciptakannya Baitul Ma'mur sampai sekarang ini. Sudah berapa juta tahun, sudah berapa miliar hari saja yang sudah berlangsung. Dikalikan 70.000, nggak akan bisa kita hitung. Nggak akan kita bisa jangkau jumlah para malaikat. Ini. Kemudian setelahnya sedikit lagi nih. Kemudian beliau diangkat ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi Sidratul Muntaha itu ada di atas langit ketujuh. Sidratul Muntaha ini di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sidratul Muntaha ini merupakan sebuah pohon yang sangat besar dan sangat indah, yang menjadi puncaknya alam semesta ini. Sidratun itu artinya syajarah, pohon. Ya, pohon sidr, pohon bidara itu. Tapi walau alam bentuknya tentunya jauh dibandingkan pohon-pohon yang ada di dunia ini. Dinamakan Sidratul Muntaha, pohon yang menjadi puncak. Al-Muntaha itu artinya puncak. Jadi puncak dari alam semesta ini. Ya. Yang di situ Rasulullah mengatakan bahwasannya pohon ini, Sidratul Muntaha ini, daun-daunnya itu besarnya seperti telinga gajah. Ya, sedangkan buahnya itu besarnya seperti tempayan guci yang besar. Kemudian Sidratul Muntaha ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Disebutkan juga dalam riwayat ditutupi dengan permadani dari emas, kemudian ditutupi dengan dengan berbagai macam keindahan yang ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan keindahan dari Sidratul Muntaha. Beliau pun juga nggak bisa menggambarkan keindahannya. Beliau hanya mengatakan daunnya seperti telinga gajah, buahnya seperti guci yang besar. Ya. Ini saking indahnya. Kemudian beliau pun setelahnya dihadapkan kepada Allah Al-Jabbar Azza wa Jalla. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tapi di balik hijab. Rasulullah tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Hijabnya berupa cahaya. Ya, jadi beliau hanya mendengar suara Allah Subhanahu wa taala secara langsung tapi tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, ketika itulah kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Awalnya 50 waktu, 50 kali sehari semalam. Ya. Kemudian Rasulullah awalnya beliau menerima perintah ini. Kemudian beliau turun sampai ke langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa lagi. Nabi Musa mengatakan, kamu lebih baik meminta keringanan kepada Allah. Ya, karena itu terlalu banyak, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Maka kemudian Rasulullah ketika mendapatkan saran seperti itu dari Nabi Musa, beliau terlebih dahulu melirik ke malaikat Jibril. Gimana kira-kira? Malaikat Jibril pun misalkan, nah, kalau kau mau silahkan. Ya, kemudian Nabi Muhammad naik ke atas langit ke-7 lagi, menghadap Allah lagi, kemudian meminta keringanan. Sampai diringankan 10 jadi 40. Terus seperti itu beliau balik ke Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan lagi sampai diringankan hanya 5 kali sehari semalam. Ya, hanya 5 kali sehari semalam. Nah, ketika itu Nabi Musa pun masih menyarankan minta lagi keringanan dari Rabbmu. Tapi Rasulullah mengatakan, saya sudah malu. Ya, saya sudah malu kepada Rabb. Maka ini perintah yang saya terima dan saya ridho dan menerimanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru dari atas arsy. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Muhammad dari atas arsy bahwasanya itu merupakan perintah yang telah Allah tetapkan dan tidak akan lagi diganti apa yang telah Allah tetapkan. Maka itu setelah itu maka Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, dan itu yang menjadi kewajiban atas umat beliau. Ya. Maka setelahnya beliau pun kembali turun ke Mekah. Ya. Setelah mengalami semua peristiwa tersebut, kemudian beliau turun ke Mekah, dan ketika itu Mekah belum masuk waktu subuh. Ya. Belum masuk waktu subuh. Beliau sudah balik lagi ke Mekah. Padahal perjalanan yang luar biasa ini beliau tempuh tidak sampai 1 malam. Karena beliau mulai mengalami ini sudah pertengahan malam. Berarti tidak sampai 1 malam beliau mengalami berbagai macam peristiwa luar biasa ini. Ya, kemudian beliau pun sholat subuh di Mekah. Beliau sholat subuh di Mekah. Ya, kemudian setelah itu baru malaikat Jibril ya di pagi harinya datang kepada Rasulullah dan memberitahukan tata cara sholat sebagaimana yang kita ketahui saat ini, dan juga waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, tentunya ketika Rasulullah SAW menyampaikan peristiwa ini kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak ada yang percaya. Ya, mereka nggak ada yang percaya, bahkan mengolok-olok Rasulullah SAW. Bahkan semakin besar gangguan mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika kisah ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung membenarkannya. Beliau tanpa ragu, beliau langsung membenarkannya. Makanya beliau digelari dengan gelar As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir, karena untuk menguji apakah benar Rasulullah SAW mengalami peristiwa ini, beliau sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit ke-7. Orang-orang kafir Quraisy menguji beliau, meminta beliau untuk menggambarkan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa. Karena sebelumnya Nabi Muhammad diketahui belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Maka akhirnya Allah pun memperlihatkan kembali Masjidil Aqsa di hadapan Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa melihatnya dengan detail. Maka kemudian Rasulullah jelaskan pintu per pintunya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, dan sama persis dengan apa yang diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tetap mereka tidak mau membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu peristiwa terbesar yang beliau alami selama hidupnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu, guys. Sudah masuk waktu isya tadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian